Wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa di acara Rukas, podcast perdana dari Ruang Kreasi Bersama Alumni. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvita Puspahandayani. Saya alumni ITB Geodesi 2003 yang sekarang kebetulan menjadi Kasubdit Kealumnian di Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir ITB. Nah, di podcast yang pertama kali ini, karena ini adalah podcast yang sangat spesial, tentunya kami akan menginterview icon dari Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir ITB, ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Sophie. Halo semuanya. Ini sebenarnya menutupi deg-degan ya, Iya, karena ini betul. pertama kali ini KPI kita ya, jadi kita Iya. harus santai dan pelan-pelan ya. Saya juga harus terlihat chill, padahal Iya. nggak derek-dek Padahal ya. deg-degan Oke. kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Damayanti, saat ini diminta ya untuk menjadi Direktur Kealumnian dan Pengembangan Karir di bawah kantor Wakil Rektor WRK MAA ya. Jadi Wakil Rektor Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi juga Hukum di sini. Gitu. Oke. Ya, nah Bu, kan mungkin belum pada banyak tahu ya bahwa direktorat kita ini direktorat baru ya. Iya, Sebelumnya betul. itu kan dikenalnya kantor kealumnian. Yes. Nah, kalau sekarang namanya jadi Ditlumnir ya. Namanya sangat French gimana gitu ya, Prancis-Prancis. Ditlumnia. Ditlumnir. Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan awalnya bagaimana Ditlumnir ini bisa lahir dari kantor kealumnian kemudian berkembang menjadi sebuah direktorat. Ya, jadi untuk program Pak Rektor ya, Profesor Tata Cipta Dirgantara ini inginnya kan menjadikan ITB itu generasi keempat. Jadi universitas generasi keempat yang unggul dan berdampak. Jadi bukan hanya misalnya penelitiannya bagus, keren gitu ya, pendidikannya juga mantap dan sebagainya, tapi juga harus berdampak. Nah, salah satunya tentunya harus fokus ke alumni. Alumni ini adalah menurut statuta itu warga ITB. Jadi kan betul-betul namanya warga ya, jadi kan harus ikut bertanggung jawab lah ya, dan kita dibentuk satu direktorat yang namanya Kealumnian dan Pengembangan Karir. Jadi bukan hanya alumni yang datang ke ITB mau bikin reuni misalnya ya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tapi kita juga harus create kegiatan yang bagus untuk alumni seperti apa gitu. Nah, salah satu program pertama tentunya ini ya, Ruang Kreasi Bersama Alumni ini yang akhirnya bisa berdiri gitu, yang inginnya melayani para alumni. Nah, nanti bukan hanya kegiatan alumni yang datang kita create, contohnya satunya ada podcast, tapi kita juga fokus ke pengembangan karir. Jadi untuk alumni muda terutama ya, nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan karir mereka gitu, persiapannya. Kepanjangan ternyata ya saya. Tadi bilangnya sebentar ya, tapi kalau udah disuruh ngomong nggak bisa berhenti. Ya 3 jam Silakan lah ya. 3 jam ya. Silakan Bu Vita. Jadi yang menarik di sini adalah dari awalnya kantor kealumnian sekarang berkembang jadi Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir ya. Jadi extend gitu ya. Jadi semakin besar dan tentunya timnya juga semakin banyak ya, Ya, Bu ya. betul. Boleh mungkin diceritakan sekarang timnya ada siapa aja nih, Bu? Oke, jadi waktu saya pertama dilantik itu kan bulan Maret ya, itu timnya cuma 3 orang. Jadi saya, kemudian ada Bu Dewi, mungkin alumni udah kenal ya Bu Dewi yang mengurusi kegiatan kealumnian, dan Pak Koko yang memegang data alumni. Pak Koko ini penting ya, harus dijaga kerahasiaannya. Loh, tapi sebut namanya ya. Atau nomor teleponnya? Nomor teleponnya ada di sini. Nah, itu satu lagi ada namanya Pak Utep ya. Jadi cuma bertiga nih. Kita juga masih direktorat waktu itu karena ini belum jadi. Kemudian kita mengajukan Kasubdit ya, ada 2, Bu Vita untuk kegiatan kealumnian dan jejaringnya, dan kemudian satu lagi namanya Pak Ardian Harimawan. Teknik Kimia 98 ya. Betul. Nah, itu nanti yang fokus ke pengembangan karir. Nah, di bawahnya ada kasih-kasih lagi. Jadi ada kasih yang berhubungan dengan kealumnian, itu Bu Dewi dan Pak Asep. Kemudian yang berhubungan dengan karir ada Pak Koko dan Bu Tika. Kami juga dibantu oleh Kepala Sekretariat tentunya ya, yang organize kegiatan di sini, Bu Nia. Dan ada Pak Utep tadi, dan satu lagi ada Pak Jerin. Jadi kita sekarang 10 orang. Dari 3 udah 3 kali lipat, udah udah banyak 3 kali ya lipat ya. gitu. Alhamdulillah banyak yang membantu nanti di Ditlumnir. Gitu. Jadi tolong berdayakan kami. Silakan mau kegiatan apa? Silakan mau kegiatan apa gitu iya. ya. Jadi memang kita memiliki tujuan yang ingin lebih mempererat engagement juga ke betul. alumni ya, Bu Iya. ya. Lalu nih kadang-kadang nih suka ada yang bertanya-tanya nih, Bu, kayak
Saya tuh alumni ITB bukan ya, soalnya saya S1-nya bukan di ITB nih, saya Gitu. S2-nya di ITB. Itu saya bisa bilang nggak ya kalau saya alumni ITB Ini gitu. maksud curhat ya? Ini saya S1 ITB ya? saya darah murni Darah murni ya? dari S1 sampai S3 Iya. di ITB aja. Jadi Bu Vita ini S1, S2, S3 di ITB. Jadi ini saya mewakili pertanyaan teman-temannya. Tentu saja S2, S3 ITB ya pasti alumni ITB ya. Dan kita kan ada ikatan alumni ITB yang besarnya ya, organisasi di luar ITB-nya. Nah itu punya tentunya ada RT sendiri bagaimana yang disebut dengan alumni gitu. Nah tentunya itu termasuk dong. Jadi harus kalau main ke kita gitu ya tetap jadi alumni. Terus juga kegiatan memang sih kalau kita seringnya kan kalau alumni itu sebenarnya S1-nya ya. Jadi biasanya yang pasca itu sebenarnya PR buat kita juga gimana caranya merangkul alumni S2, S3 gitu. Kita sempat juga nih kemarin ngobrol sama Ikatan Alumni S2 SBM, nah sama S3-nya. Nah terus kita rencananya mau bikin kegiatan juga, nanti tunggu ya. Ini kegiatan memang agak banyak sekali ya, ini dar-der-dor. Saya juga sibuk, Bu Vita juga kita dalam berapa bulan sih kita nih barunya ya? Padahal baru mulai kayaknya 5 bulan ya, 5 bulan tapi ya. udah dari party ke party terus ya, ke Jogja, ke mana Medan ya, ke Padang dan seterusnya gitu. Nanti inginnya semua, jadi bukan hanya S1 tapi pasca sarjana juga kita libatkan. Dan harus mengadakan kegiatan tentunya yang sesuai lah. Misalnya kalau misalnya pasca sarjana mungkin nanti buat kegiatan yang berhubungan dengan publikasi internasional, riset dan seterusnya. Iya betul, soalnya kita juga selain kita mau meningkatkan engagement juga sebenarnya pengen meningkatkan sense of belonging juga ya. Betul. Jadi jangan merasa kayak saya emang nggak diajakin, jangan gitu ya. Iya benar. Jadi betul-betul alumni itu ya siapapun yang pernah terdaftar di ITB Betul, ya Bu iya. ya, pernah terdaftar di ITB, apalagi yang sudah lulus dari ITB mau S1, S2, S3 itu adalah alumni ITB. Iya, betul. Tapi tadi Ibu menyebutkan ada IA ITB, ada Direktorat Kealumnian nih, takutnya ada yang siwar-siwar nih ya. Bedanya apa ya IA ITB sama Direktorat? Jadi kayak yang kalau misalnya mereka kapan saya bisa berurusan dengan Ditlumnir, kapan saya bisa ke IA ITB aja gitu misalnya. Oke, ya. Jadi kalau IAITB itu Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang sebenarnya organisasinya di luar kita. Oke. Di luar kita. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan mereka, misalnya ada lomba olahraga tuh ya, seneng banget tuh IAITB bikin olahraga, bawah-bawahnya ada ultramaraton, ada jatiluhur, kemarin ada ALSI basketball, itu di sana kegiatannya. Jadi yang dilakukan oleh alumni. Nah kalau di Tlumnir ini kita melayani alumni yang mau mengadakan kegiatan di ITB. Kita membantu ke sana prasarana dan seterusnya. Dan kita create. Jadi di Tlumnir ini resmi di bawah ITB ya. Jadi bukan organisasi sendiri, tapi kita di bawah Pak Rektor gitu ya, di bawah Pak Wakil Rektor. Jadi satu kesatuan di bawah Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi organisasi yang di kampusnya lah istilahnya ya. Kalau IA kan yang di luarnya, tapi tentunya kita akan bekerja sama di situ. Iya. Nah, terus kalau misalnya sebagai direktorat baru nih ya, tentunya kita juga punya program-program yang baru ya Bu ya. Di sini Ibu juga memiliki visi dan misi yang sangat jelas untuk gimana caranya supaya direktorat kita ini seru ya melihat potensi yang sangat besar dari alumni ya. Iya betul. Karena bahkan dari 2 bulan baru berdiri aja nih di Lumir ya, itu sudah bisa punya bangunan sendiri yang namanya Ruang Kreasi Bersama Iya, Alumni di sini, ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan ya program-programnya apa nih Bu supaya kita semakin dekat sama alumni dan alumni juga semakin pengen mampir-mampir nih main Oke, kesini sama iya. kita. Sebenarnya bisa dibalikin ya, Bu Vita sebagai Kasubdit Kealumnian kegiatannya apa aja yang akan dirancang? Iya. Iya juga. Ini podcast salah satunya ya, mau kita jalankan, kemudian musik sore ya rencananya karena ini kita baru sadar kita tuh baru soft launching 14 Juli ya. Oh iya betul. Baru sebentar banget gitu dan bahkan belum diresmikan. Belum diresmikan nanti secara secara resmi tanggal 29. resmi nanti tanggal 29 ya. Kegiatannya sih kita juga ingin adain pelatihan-pelatihan dari alumni. Jadi alumni datang ke sini, pelatihan dari alumni untuk alumni gitu. Terus ada kegiatan yang kita tuh pengennya tuh alumni tuh disapa gitu ya sama kita. Jadi ada program namanya ASA. ASA itu yang pertama alma mater sapa alumni. Jadi kita buat berita, kita kirim ke alumni menyapa dan yang balikannya adalah baliknya alma mater sapa alumni sapa alma mater. Jadi ke sini kemudian ngadain kegiatan ya. Ini seperti ada suara yang lagi nyusuh ya atau gimana ini?
back sound backsound dari mana ya? dari mana ya? Oke, apa sih namanya? Nah, jadi kalau terkait dengan program itu sebetulnya kami juga sangat menantikan ide-ide dari alumni juga gitu ya. Contohnya misalnya sederhananya nih, kalau misalnya ada yang lagi menonton ini sekarang, mungkin bisa tulis di kolom komen gitu ya, kira-kira pengen kita ngadain acara apa sih ya, misalnya nih pasti ada yang kangen sama misalnya komunitas-komunitas yang dulunya ada dan dilakukan oleh teman-teman alumni semua pada saat masih jadi mahasiswa ya. Betul. Misalnya dulu tuh saya tuh anak radio kampus nih, ya ampun radio kampus masih ada nggak ya gitu ya. Betul. Terus udah gitu kemudian pengen datang, kemudian pengen menghidupkan kembali gitu ya, atau gimana kita bisa bantu banget Bu ya. Ya jadi inginnya kan ini kalau flashback ke pembangunan ruang kreasi bersama alumni itu Pak Rektor nitipnya kan kita kan dulu suka nongkrong ya di sekre, himpunan, di unit gitu. Kenapa sih kita nggak bikin tempat gitu ya buat alumni kembali, atau kalau kerennya sih kayak alumni lounge gitu ya, walaupun bukan yang eksekutif lah gitu ya. Kita bikin, jadi alumni itu ketika Bandung, saya mau kemana ya, mau rapat, mau kerja, jadi kita buat di sini. Nah, jadi tempatnya ini benar-benar tempat yang nyaman gitu ya. Jadi alumni misalnya datang mau rapat, oh ada nih tempat rapatnya gitu ya. Saya mau kerja dulu dong bentar di sini, boleh nggak? Boleh, ada meja-meja working space gitu ya. Terus aduh capek nih habis meeting sama dosen di ITB gitu, alumni kerja sama, pengen refresh, ayo ke sini, ini ada meja biliar loh di sini ya. Ada meja biliar, ada meja rapat yang kita diubah jadi meja biliar ting gitu ya. Berubah. Terus ada juga karambol. Terus bisa berubah jadi pingpong juga. Ya, bisa di pingpong juga. Jadi semua bermain itu di sini. Di situ ada lapangan kalau mau lari enggak ya, cukup. Nah, jadi waktu itu kita bilang oke, kita harus membuat suatu ruangan untuk tempat alumni. Nah, di situ tuh kemudian kita ingin ada engagement tadi yang disebutkan oleh Bu Vita, alumni ikut berkontribusi nih, gimana caranya? Jadi kita buat plat naming, nanti mungkin bisa ditampilkan ya Pak Koko, plat naming di depan ditampilkan sedikit. Itu alumni ikut berkontribusi, terus namanya di situ muncul gitu. Jadi nanti kalau misalnya bawa anaknya atau bawa apa, oh tuh ada ayah, nama ayah di situ ikut membantu pembangunan ini, dan dalam 2 bulan itu memang juga spektakuler ya. Alumni ITB itu sangat loyal dan terutama sangat kompetitif. Jadi ketika ada temennya yang udah nulis nama, kok nama gue nggak ada gitu. Saya juga mau dia kasih berapa? Gitu. Ini berapa gitu kan, langsung kita tentu saja kita kompetisikan, kita manfaatkan competitiveness dari alumni ITB ini. Itu angkatan itu udah ngasih loh, angkatan kamu enggak loh. Ya udahlah, pokoknya alhamdulillah bisa terbangun sekarang ya ruang kreasi bersama alumni yang kita manggil nama sayangnya Ruka gitu ya, makanya podcastnya namanya Rukas. Nah, bukan hanya dalam bentuk kontribusi ya untuk pembangunan ini, ternyata ada juga alumni yang mau ngasih water filter nih gitu ya, terus peralatan podcast juga nih dari angkatan 2000 ya, pengen ngasih podcast gitu ya, jadi angkatan 2000 menyumbang podcast. So, ada juga menyumbang lukisan, ini angkatan 69 sekali. Keren banget ini, judulnya Semak Itu Indah. Semak Itu Indah dari Pak Taat Yuda ini. Iya, bagus banget. Segede 2 meter ya. Iya, kita juga kaget ya ketika datang. Ini masuk nggak ya ke pintu gitu? 50 cm ya diameternya ya. Waktu di foto kayak kecil gitu, terus pas datang gede aja gitu ya. Terus alhamdulillah jadinya malah jadi point of view ya, focal point-nya. Jadi langsung lihat di sini. Jadi sebetulnya di sini tuh kayak blank canvas banget ya, kalau misalnya mau dijadiin apa aja, mau dikembangin jadi apa, kita juga sangat menantikan masukan-masukan ya. Dari awal ada yang pingin bikin mural ya, Pak John Mart di atas sudah bikin mural di mezanin di mezaninnya. Terus kayak kalau misalnya kami juga menyediakan showcase ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman alumni ya Bu ya, karya-karyanya, kira-kira karya apa aja ya Bu yang bisa dititipin untuk di sini? Ya sebenarnya kan mungkin banyak karya seni juga ya, yang satu gitu yang bisa ditampilkan. Tapi bisa juga produk. Jadi kan alumni itu ada juga yang entrepreneur ya, yang punya usaha-usaha. Itu silakan kalau misalnya mau dikirim produknya ke sini ya, kita tampilkan di showcase. Kita ada 3 lemari. Itu bisa ditampilkan di sini. Tapi yang penting ayo pada kesini dong ya, biar rame ya gitu. Biar rame gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan selanjutnya nih, kapan ya kita bisa datang? Apakah buka 24 jam? Terus udah gitu ada aturannya nggak ya? Apa kita bisa tinggal datang aja atau gimana mungkin Bu? Oke. Nah karena kita baru mulai gitu ya, kita mau narik alumni sebanyak-banyaknya. Untuk bisa datang aja gitu ya, kecuali kalau misalnya mau ngadain kegiatan yang
melibatkan banyak orang. Kemarin tuh angkatan 70 ya, ada 40 sampai 50 orang Iya, betul. bilang, Bu Sophie, kita mau datang mau makan siang bareng gitu, mau merayakan 17 Agustus. Jadi itu kakak-kakak ya angkatan 70 datang dengan baju merah putih ya, datang jam 11 sampai jam 1-an ya kemarin ke sini. Yaitu harus memberitahu tentunya sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya ya. Jadi kita siapkan, kita koordinasikan acaranya bisa di sini gitu. Terus sebelumnya ada juga yang jadi ada dosen baru dapat guru besar nih, terus mau syukuran di situ gitu sekalian Iya, ngundang-undang. bener. Ya udah ada musiknya juga gitu. Pokoknya kita fun lah, seru-seru ya. Ini makanya butuh banyak banget masukan ya kegiatan apa Iya, kegiatan yang bisa apa kira-kira. digerakkan untuk alumni. Tapi alumni yang udah mau ngisi tuh udah banyak banget ya. Podcast itu juga udah pada kapan bisa Iya, gitu udah daftar. Kita yang keder, aduh ntar ya kita coba setting dulu pertama kali ini ya. Iya, jadi benar-benar program pertama kita itu yang podcast ini benar-benar dibantu banget ya. Awalnya Iya. tuh pas pas kita menawarkan kira-kira ada alumni mau kontribusi apa nih buat Iya, Rukas betul. gitu ya, buat Ruka. Terus alumni 2000 bilang, kita nggak mau ngasih uang, kita mau ngasihnya seperangkat alat podcast. Iya, bukan sholat ya. Ijab kabul ya. Seperangkat alat podcast dan Iya. ternyata bener Kepake ya, kepake banget, banget iya. gitu. Jadi kalau buat nanti ada alumni yang ngerasa kayak kayaknya saya pengen bisa berkontribusi juga, yang mana bisa dimanfaatkan juga tentunya sama teman-teman alumni ya, misalnya untuk memasarkan Tuh, produk-produk iya. mereka dan lain sebagainya. Saya juga sempat kepikiran nih Bu, kayak kita tuh bisa bikin kayak pekan baca ya, Betul, pekan betul. baca, atau misalnya ada juga banyak alumni-alumni loh kita tuh ternyata yang juga penulis. Iya. Jadi betul, kalau betul. misalnya mau melakukan peluncuran buku, semua juga bisa banget Iya. di sini. Iya. Ya tadi juga ada dari DAD ya yang beasiswa untuk Jerman juga, Bu mau kerja sama gitu langsung iya, ya buat benar. bikin podcast gitu. Bener banget. Kemarin juga ada, kita baru mengadakan namanya Art for Therapy ya, jadi Iya. dari dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain itu Bu Ira. Iya. Itu keren banget, dia buat program gitu untuk stress release sebenarnya ya melalui seni. Terus kan ini pesertanya siapa ya? Akhirnya kita semua sebagai peserta ya, 10 orang. Kelihatannya kita terlalu dar-der-dor ya 6 bulan ini. Jadi kita harus, Bu Ira nanya, siapa Bu pesertanya? Kami semua membutuhkan itu gitu ya. Jadi waktu ngerobek-robek, ada sesi merobek, kita begitu bersemangat. Iya, ternyata begitu bersemangat. Dan itu keren banget. Jadi sukses lah ya kemarin. Jadi kita mau buka juga nanti untuk alumni Art for Therapy itu program yang saya bilang sih pas banget, jadi bisa menyalurkan ketegangan ya, dan mental juga health lah, ya mental bla, bla, health bla, yang dan lain iya, sebagainya. betul. Iya, betul. Komunitas-komunitas olahraga juga. Iya. Misalnya nih ada komunitas pickleball, padel, Yang baru. golf. Apa aja itu Iya, bisa banget ya kita. Iya, nah ini kita yang terdekat itu ada acara Bidak Ganesha tuh yang catur yang anak-anak. catur, Iya, tuh lucu iya. banget. Katanya dari usia PAUD gitu, lucu-lucu gitu. Banyak. Alumni UTB memang banyak sekali kegiatannya ya. Itu memang kita. Kemarin juga Bu ada yang nanya ini. Jadi kegiatannya di Tlumir tuh apa aja gitu kan. Iya. Pengen alumni engagement dan lain Iya. sebagainya. Oh, bisa yang membantu juga untuk ini enggak yang belum pada nikah mungkin Oh gitu. ya Allah, biro Tali jodoh. kasih. Oh tali kasih. Tali kasih kayaknya belum dari rumah ya. Oh iya. Biro jodoh ya, Biro lebih jodoh ya. tepatnya ya. Ngumpul-ngumpulin ya. Oke boleh loh. Mungkin Sering-sering Pak main Koko, kesini ya. Pak Koko mungkin juga ada data Oh, iya. data alumni. Gak sampai situ ya. Sampai situ ya. Karena waktu pertama belum waktu soft launching ya, ada alumni banyak tuh datang ke sini ya. Terus mereka saling tuker-tukeran telepon gitu. Iya, Maksudnya kerja di mana sekarang? Oh saya sekarang di SDM. Oh boleh dong ngasih pelatihan buat SDM-nya di kantor Iya, ini gitu. Terus benar, tuker-tukeran benar. nomor telepon. Itu yang kita pengen gitu. Kita Iya. pengennya ruang kreasi bersama alumni itu jadi melting pot. Tempat Benar. berkumpulnya alumni, kolaborasi jadi segala macam. Dan jangan lupa juga ada Dana Lestari tuh. Oh, Nanti saya dimarahin Dana apa Hardep. Lestari, iya. Kenapa Dana Lestari tidak disebut Bu Sophie di acara pertama Kita udah gitu? nyediain QR-nya padahal. Kok QR-nya silakan. Mana ya QR-nya langsung ditunjukin QR-nya. Jadi Dana Lestari ini kan program bahasa Inggrisnya Endowment Fund ya dari ITB. Itu dari alumni dari mana saja itu untuk membantu juga mahasiswa-mahasiswa nih yang lagi kuliah disalurkan ke beasiswa ke pembangunan ITB. Nah kita lagi tampuk tuh genjot banget ini Dana Lestari, Pak Rektor lari di Jogja gitu ya untuk Iya, Dana Lestari. betul. Nanti juga profesor-profesor kita minta lari untuk Dana Lestari. Ultramaraton ya, Bu, ya? Iya ultramaraton, ada dua Ultramaraton ada juga. tim gitu ya supaya Dana Lestari ITB semakin banyak dan bisa membantu lagi ke mahasiswa Semakin dan banyak lagi outreach-nya kemajuannya. ya Bu ya. betul. Iya. Nah, sekarang
pengen nanya nih Bu. Bener ini jadi 5 jam kayaknya. Iya. Atau buku komunikasi loh. Lanjut. Visi misi nih Bu. Visi misinya tuh sebetulnya kalau pingin tahu juga mimpi dari Ibu dan visi misi dari Ditlumnir ini sebetulnya apa sih Bu? Ya ini kok kayaknya semakin susah ya pertanyaannya. Langsung baik. serius. Oke baik. Kita tentunya ikutin Renstra ya dari Pak Rektor itu seperti apa. Nah ini kan ruang kreasi salah satunya. Kemudian kalau alumni kan tadi udah disebutkan engagementnya ya, pengennya semakin banyak alumni yang kesini, terus juga berhubungan dengan Dana Lestari, ada target-targetnya yang diinginkan. Tentunya pokoknya kalau disebut mimpinya sih Ditlumnir itu penyedia rumah buat alumni ketika ingin pulang. Saya pengen ke rumah kan biasanya kalau pulang ya. Bu, jadi kok tersentuh saya? Kok jadi menangis loh. Jadi penyedia rumah lah, alumni itu udah di sana udah capek kerja segala macam atau apa gitu ya, banyak kegiatan, mau ke rumah ya udah kemana ya, Ruka gitu, ke ruang kreasi bersama alumni jadi rumahnya gitu. Keren sekali. Salah. Ya soalnya kan waktu mahasiswa tuh kayaknya kita tuh kayak abis ujian Kakulus kan? Ya abis ujian Kakulus pasti ke himpunan. Iya, selalu ujian apapun ya. Ujian kehidupan, kehidupan kesini. Kayak rumahku kampusku banget betul. Jadi kayak tempat kayak ya udah tempat pulang, tempat kita merasa lebih nyaman dan bisa jadi diri kita sendiri gitu ya. Jadi takutnya nih alumni udah lupa, terlalu sibuk dengan kehidupan yang keras menjadi warga negara Indonesia, jadinya mungkin bisa pulang lagi main-main ke Ruka sini ya Bu ya. Nah lalu ada pesan gak Bu untuk alumni ITB nih, pesan dan kesan untuk alumni selain Dana Lestari loh. Terus ingetin ya Dana Lestari, transfer ke sini. Pesan untuk alumni itu pokoknya intinya jangan merasa asing gitu ya dengan alma mater sendiri, dengan kampus kita sendiri. Kita juga bukan mau tanda kutip nodong gitu ya, yuk ngasih berapa sumbangan sebagaimana, tapi apa yang bisa diberikan gitu. Jadi maksudnya sorry nih kita nggak bisa ngasih uang, tapi kita bisa ngasih pelatihan gitu buat alumni lain, alumni muda. Itu kan juga precious ya, penting juga gitu, berharga gitu. Jadi pokoknya selalu terlibat dalam kegiatan kampus, karena tadi balik lagi tuh alumni itu merupakan warga ITB. Jadi warga ITB yang tentunya kita inginnya ayo kesini ngadain kegiatan, ketemu silaturahmi. Karena biasanya kalau reuni itu saya selalu pesennya ada 4 ya yang bisa dikerjakan. Yang pertama itu tentunya buat teman-temannya sendiri dulu ya. Jadi misalnya angkatan 2003 mau 20 tahun berapa ya? Udah lewat ya? Udah lewat, 25 silver gitu ya. Nah pas mau balik itu ketika 25 tahun, ya apa nih kegiatan yang buat teman-temannya sendiri dulu kan, berarti kan gathering atau apa gitu ya. Nah yang kedua itu kegiatan untuk mahasiswa ITB gitu, apa misalnya buat inspiring day gitu atau inspiring talk. Jadi misalnya tokoh-tokoh nih dari 2003 datang ngasih inspiring talk ke mahasiswa. Itu harus dapat juga tuh ya. Alumni pulang tuh mahasiswa juga harus dapat gitu ya. Terus yang ketiga masyarakat. Nah, masyarakat ini apa yang bisa dilakukan? Itu banyak banget ya pengabdian masyarakat. Jadi misalnya bikin donor darah. Itu kan berarti banyak nanti peserta datang ya, donor darah diselenggarakan oleh 2003 gitu. Terus nanti kan kerjasama dengan PMI. Gak hanya itu sih, ada juga misalnya pengobatan gratis itu juga bisa ke masyarakat. Waktu saya waktu angkatan 93 saya ingat ya, kita bikin pengobatan gratis di mana coba? Di Plesiran. Karena itu tempat kos anak-anak zaman itu ya. Jadi dikumpulin tuh dari Taman Hewan, Plesiran, sampai ada yang masih ingat ini bapak kosnya dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keempat tentunya ke ITB. Nah, ke ITB apa sih yang bisa diberikan? Ada Dana Lestari tadi ya. Ini udah keberapa kali ya Pak Hardef aku menyebut Dana Lestari dan Pak Purbo ya. Yang lain lagi adalah ke sarana-prasarana kayak tadi kan podcast ya angkatan 2000, terus penanaman pohon itu di Cirebon itu banyak penanaman pohon ya. Udah mulai banyak menyumbang, atau misalnya yaitu renovasi ruangan dan selasar dan sebagainya. Ada itu satu tentu angkatan 80 ya, itu buat working space buat mahasiswa, itu sana-sana juga bagus gitu seperti itu. Jadi 4 itu deh saya titip buat alumni ya, kalau misalnya mau ngadain kegiatan. Udah memenuhi unsur 4 ini belum untuk reuni akbar ya, seperti itu ya. Nah seperti kita kan yang mungkin tadi yang masih belum kita banyak bahas itu tentang pengembangan karir ya Bu ya. Betul, itu Pak Wawan protes ya. Kasubdit yang satu lagi dari tadi nonton ini, dia udah gini, kenapa karir gak disebut-sebut ya. Alumni terus gitu. Halo Pak Wawan.
Iya, iya. Ya, jadi gimana Bu? Maksudnya kan tadi sebetulnya sudah disinggung ya sama Ibu. Jadi bahwa kadang-kadang alumni tuh jangan bingung mau kontribusi apa gitu ya. Iya. Alumni mau pulang terus mau sharing tentang pengalaman mereka di awal-awal mereka bekerja, itu juga Iya, menjadi bagus bekal yang banget. sangat penting loh untuk mahasiswa, karena kan kita juga sering dengar ya kayak alumni datang terus bilang, ih kenapa ya lulusan ITB itu kok pinter-pinter banget tapi kayaknya kurang deh kemampuan untuk mengelola Soft skill soft segala macam ya. skillnya gitu. Nah mungkin karena mereka nggak tahu ya Bu ya, nggak ada yang ngajarin. Jadi Iya, kalau betul. misalnya ada alumni yang datang kemudian mau berkontribusi, saya kasih pelatihan buat soft skill gitu Nah, ya itu Bu ya. keren banget, iya betul. Jadi untuk bagian pengembangan karirnya, karena fokusnya ke alumni ya, jadi untuk karir itu kita kegiatannya, jadi misalnya untuk alumni muda, misalnya kampus hiring gitu ya. Oh ya. Terus yang satu lagi career days itu titian karir terpadu itu setahun 2 kali, tapi itu kita kerja sama Direktorat Kemahasiswaan. Nah mereka juga ada satu bagian yang pengembangan karir yang profesi untuk mahasiswa, kita yang alumninya, tapi kita kerjasama karena kita juga masih kecil ya timnya, dan mereka sudah sebelumnya di sana untuk yang career days, jadi kita kerja bareng lah, jadi collab tuh antara WR Akademik dan Kemahasiswaan sama WRK MAA gitu ya. Itu satu, terus kemudian yang berikutnya itu tadi ya pelatihan-pelatihan yang memang belum kita fokuskan ya, kita ingin ke depannya tuh kita mau ngelis dulu apa sih yang alumni itu sekarang ada di mana, itu pertanyaan paling susah tuh. Jadi misalnya alumni A gitu ya, itu sekarang di mana sih, kerja di mana? Nah itu tuh kita nggak ada datanya Iya, gitu ya. betul. Nah kita mau kerja sama juga dengan IA ITB, kemarin banget ya baru rapatnya mau bikin semacam LinkedIn, nyebut merek ini ya, LinkedIn ITB-nya gitu ya. Nah itu tapi khusus untuk ITB gitu. Namanya Nah, tuh apa Bu? Connect IA. Nah Connect itu IA. mau bikin itu masih proses lah ya. Mudah-mudahan bisa, jadi kita bisa ketemu di situ, kolaborasi di situ, dan banyak rejeki gitu ya ditemukan ketika kita berkolaborasi gitu. Ya. Baiklah, aduh ternyata ya nggak Udah berapa nyangka. jam? Tadi tuh mau cuman 10 menit aja Iya, gitu ya. benar-benar. Ternyata kita udah apa ya, semoga yang sharing kita kali ini tuh jadi membuka mata dan hati ya dari Iya. alumni-alumni untuk baiklah saya akan ke Bandung dan Nah, main ke Ruka gitu yuk, ya. ayo ke Ruka. Ayo gitu ya. Mau bikin acara apa aja, bahkan mau bikin komunitas ya Bu ya. Misalnya Iya. kayak kemarin ada yang ke kami terus bilang mau bikin komunitas menyelam untuk alumni gitu. Iya Bisa nggak ya kita bikin komunitas menyelam buat alumni? Kan alumni tuh yang banyak yang dulu waktu mahasiswa senang nyelam nggak punya uang. Sekarang banyak uang bingung gitu, pengen nggak punya nyari kolam teman-teman. Nggak punya kolam. Jadi komunitas-komunitas itu juga bisa ya, misalnya kayak saya pengen bikin komunitas ini dan itu dan ngajakin teman-teman saya, boleh banget gitu Iya, ya. tadi Bu yang ya. nulis kan bikin book club tuh lucu juga tuh Iya, ya, iya bikin benar-benar kegiatan bikin baca book buku club ya. gitu juga seru. Kayak waktu kemarin tuh ada silent book club. Jadi book club. Oh tapi diem ba- baca bareng ya? bareng, Oh iya tapi itu, diem iya dulu karena gitu. itu waktu yang susah tuh, Iya nyediain waktu sih, buat baca kan. Dan Bagus itu seru. Banyak sih pokoknya ya untuk semua kegiatan-kegiatan yang culture Iya, gitu doain ya. kita sehat ya dengan semua dar-der-dor ini. Benar. Terus udah gitu ya mungkin kita akan mengucapkan di sini secara langsung terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Buat semua Untuk kontributor, semua kontributor. pembangunan ruang kreasi bersama alumni. Dari nol. Iya dari Ya, nol Bu. banget. Makasih itu udah ya. percaya banget Iya. sama Bu Sofi. Oh iya. Tinggal di WhatsApp terus kayak oh baiklah gitu ya Bu. Itu mungkin ada beberapa juga yang udah ngeblok saya ya. Apa sih ini? Apa sih ini Bu Sopi nih, minta uang aja gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya tercapai gitu ini. Kita terharu. Terharu sekali. Terima kasih banyak untuk Iya. kepercayaannya dan saya rasa ini jadi fondasi yang sangat kuat kita membangun kepercayaan ya, saling kepercayaan antara alumni bahwa kita bersama di Tlumnir dan alumni itu bisa membuat perubahan, perbedaan yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Saya juga mau Untuk ngucapin adik-adik terima kita kasih juga. dong buat tim Ditlumnir nih. Oh iya dong. 10 orang ini yang sudah membuat Dimluni berdiri tegak ya. Iya, Dan betul. tabah dan tahan terhadap semua WA saya dini hari loh. WA jam 2 pagi. Iya, maaf ya. Katanya ada hadiah, jadi ada hadiah. Oh iya, jadi ada hadiah nggak jadi dong. Jadi di sini ada Giveaway.
ya. Satu topi kece, topi. Ini ya. Oh nggak bisa masuk, ada ini, ada headset ya. Dan satu topi, tumbler ya. tumbler. Jangan takut ngerasa kayak, duh saya di rumah tumbler udah banyak. Enggak ya, tidak ada kata cukup buat tumbler. Jadi bisa nambah satu lagi tumbler ITB-nya ya. Jadi untuk giveaway ini mungkin syarat-syaratnya apa ya? Syaratnya itu adalah buat resume dari percakapan Bu Sofi. Dosen banget. Kumpulkan sebelum jam 23 sih. Iya betul. Jadi kira-kira giveaway-nya ini adalah cukup komen aja ya. Iya betul. Komen aja kan. Ajak buat follow di Follow aja. dong. Bener. Kita kan punya udah sosial media. Iya, kan, sosial ya. medianya Kita apa aja coba Bu Vita? ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada YouTube juga. Masih ada Facebook ya. Kemarin ada yang nanyain masih punya Friendster nggak? Hello Friendster. Angkatan berapa ya itu Angkatan ya? berapa ya itu gitu ya? MIRC. Yahoo Messenger. Jadi banyak ya. Jadi jangan lupa di follow dong ya media sosial kita. Di sana kita punya banyak program. Terus juga kalian kalau misalnya mau reach out kita dengan cepat juga bisa lewat sosial media ya. Lebih mudah dengan sosial media. Jadi follow, like, dan subscribe Untuk YouTube-nya ya. untuk YouTube-nya ya. Supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari Ditlumnir ya. Lalu nanti yang beruntung tentunya dapat satu topi dan atau enggak ya, satu yang ada yang kebagian topi ada yang kebagian tumbler. Oke, jadi ada 2 orang yang beruntung banget gitu ya. Dan mungkin akan mendapatkan itu lihat kartu ada apa dengan Ditlumnir, udah mirip Dian Sastro belum ya? Dian Sastro kayaknya. Loh. Jadi nyebut merek lagi ya. Iya, aduh. Oke. Baik, kalau begitu kita closing ya Bu ya. Nantikan Rukas episode selanjutnya. Nanti kira-kira selanjutnya tuh bakal ada apa lagi ya Bu ya kira-kira? Ini banyak banget udah ngantri ya segala macam. Mungkin kegiatan-kegiatan terdekat ya. Jadi misalnya kegiatan olahraga tuh banyak banget yang dekat. Ada ALSI Jatiluhur, ITB Jatiluhur tuh triathlon. Triathlon. Kemudian apa itu maratonnya? Terus kemudian ultramaraton yang akhir ada bidak catur Ganesha. Aduh banyak banget deh, pokoknya listnya kalender tuh merah semua. Oh ya, untuk bekerja di Ditlumnir ini ada syaratnya. Tidak punya kalender yang tanggal merah. Karena alumni semua kegiatannya weekend ya Bu Vita. Weekend. Jadi apa itu Sabtu Jadi semua Minggu kalender ya? Semua hitam. weekday. Semua kalender hitam. Kok curhat? Tapi enggak, kita senang-senang ya. Kita senang sih. Ya, karena apa? Karena prinsipnya tuh kita 1 detik silaturahmi membawa 1 juta kebaikan. Masya Allah. Allahu Akbar. Baiklah. Pokoknya ikuti terus ya. Edisi selanjutnya pasti akan lebih seru dan lebih menarik ya. Kemudian mungkin akhir kata tidak ada gading yang tidak retak. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Pokoknya terima kasih banyak Ibu Sofi dan tim. Terima kasih tim. Itu tim. Ini tim di balik sini ada banyak tim yang men-cheer up kami dan memberikan ada Pak Asep, contekan. Pak Koko, Mas Adi nih yang pertama kali soalnya kita keder ya. Pertama kali. Jadi kayak dag-dig jantungku ya. Terima kasih Pak Safrizal sudah meminjamkan Mas Adi loh disebut. Nanti lagi ya mungkin sampai 10 podcast ke depan. Oke ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah bertahan dengan kami. Sampai 30 menit ini ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jumpa lagi saya kesempatan. Berdampak.